Siapa sangka, ternyata ondel-ondel juga pernah dibantu alat berat super besar? Dari ekskavator raksasa hingga kren mengangkat ribuan ton. Ini dia daftar alat berat yang jarang diketahui, tapi punya peran penting di balik layar pekerjaan ondel-ondel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di channel penuh cerita unik, inspiratif, dan tentu saja penuh kejutan bareng ondel-ondel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten gokil, lucu, dan edukatif seputar dunia ondel-ondel dan hal-hal menarik lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga video ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita akal dan ilmu untuk memahami ciptaannya, termasuk kecanggihan alat-alat berat yang luar biasa ini. Yuk, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah tercinta. Misalnya tulis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala a'ali Muhammad. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa, segala urusan akan dimudahkan, termasuk dalam menghadapi tantangan dan pekerjaan berat di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7. Fa idza'a farogta fanshop. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras dalam urusan yang lain. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu semangat, pantang menyerah, dan terus produktif. Sama seperti para operator alat berat yang bekerja tanpa kenal lelah demi membangun negeri. Pagi itu, suasana di lokasi proyek pembangunan perumahan ondel-ondel begitu semarak. Langit biru cerah, awan menggumpal seputih kapas, dan semilir angin membuat bendera proyek yang bertuliskan Perumahan Budaya Nusantara berkibar gagah di tiang dekat pintu masuk lokasi. Di balik pagar seng berwarna-warni yang dihiasi mural wajah-wajah ondel-ondel khas Betawi, tanpa hiruk-pikuk aktivitas yang sangat menggembirakan. Suara mesin berat meraung lembut, tanah basah tergali, dan debu tipis beterbangan bersama angin pagi. Hari itu adalah momen penting. Penggalian pondasi utama untuk klaster pertama akan dimulai. Tepat di tengah area proyek yang masih berupa hamparan tanah merah, berdiri dua sosok ikonik, ondel-ondel laki-laki dan perempuan, namun kali ini penampilan mereka berbeda dari biasanya. Mereka tidak mengenakan busana adat Betawi lengkap, melainkan memakai rompi proyek berwarna oranye terang, helm putih standar keselamatan konstruksi, sepatu bot kerja, dan ID card bertuliskan, manajer lapangan ondel-ondel. Meski wajah mereka tetap menampilkan senyum khas, hari itu mereka adalah bagian dari tim teknis proyek. Di sebelah kanan mereka, sebuah ekskavator berwarna oranye dengan lengan hidrolik yang panjang dan kuat tengah bersiap menggali tanah. Mesin ini terlihat sangat kokoh dengan roda rantai yang menapak mantap di atas permukaan yang sedikit berlumpur. Baketnya sudah mengarah ke tanah, siap mencengkram dan mengangkat muatan berat. Operator di dalam kabin, seorang pria muda berkacamata hitam, tampak serius mengatur kendali. Sesekali ia melongo ke jendela dan memberi isyarat kepada ondel-ondel melalui kaca depan. Tak jauh dari ekskavator, berdiri sebuah dump truck kuning terang dengan bak terbuka. Truk ini siap menerima hasil kerukan dari ekskavator. Bannya yang besar menancap kokoh, seolah berkata, "Saya siap mengangkut tanah sebanyak apapun yang diberikan." Sopir truk, seorang ibu berkerudung yang tampak semangat, terlihat menyalakan mesin dan memanaskan kendaraan sambil mendengarkan radio. Lagu Betawi yang ceria mengalun pelan dari kabin truk, menambah semangat pagi para pekerja di lapangan. Ondel-ondel laki-laki mengangkat peluit proyek dan meniupnya sekali. Prit. Sebuah tanda bahwa proses penggalian bisa dimulai. Semua orang menghentikan aktivitasnya sejenak dan memusatkan perhatian. Operator ekskavator mengangguk, lalu dengan hati-hati menurunkan baket ke tanah. Bunyi gemeretak terdengar saat besi bertemu tanah. Dalam hitungan detik, baket berhasil menggali satu muatan penuh tanah liat merah yang lengket. Ekskavator kemudian mengayun ke kiri, dan dengan presisi tinggi menuangkan tanah itu ke dalam bak dump truck. Bruaak. Suara tanah menghantam logam menggema, namun diiringi tepuk tangan para pekerja dan ondel-ondel. Ini bukan sekadar penggalian tanah.
Ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang kelak akan diisi oleh keluarga-keluarga yang bahagia. Sambil berdiri di samping dump truck, ondel-ondel perempuan mencatat progres penggalian pada clipboard besar yang digantungkan di lehernya. Ia mencocokkan data lokasi titik galian berdasarkan denah besar yang dipasang di dinding portacam. Dengan serius, ia memberi arahan pada operator truk menggunakan peluit kecil dan bendera warna-warni. Menariknya, meskipun wajahnya tetap bergaya khas ondel-ondel dengan warna merah cerah dan hiasan kepala rumbai-rumbai, gaya profesionalnya tak kalah dengan insinyur proyek sungguhan. Sementara itu, di kejauhan, beberapa anak-anak sekolah yang lewat bersama guru mereka berhenti di luar pagar proyek. Mereka mengintip lewat lubang pagar dan bersorak kecil melihat ondel-ondel ikut terlibat dalam proyek besar. "Bu, itu ondel-ondel kerja jadi insinyur ya?" celetuk salah satu anak. Gurunya tersenyum dan menjawab, "Iya, supaya kalian tahu, budaya dan pembangunan itu bisa jalan bareng." Kalimat yang sederhana itu menjadi simbol besar dari proyek ini, sebuah perpaduan antara budaya lokal dan kemajuan teknologi. Kembali ke tengah proyek, dump truck sudah mulai penuh. Operator mengangkat bak sedikit untuk meratakan muatan. Lalu, dengan koordinasi yang rapi dari ondel-ondel, truk itu bergerak perlahan keluar jalur utama menuju area penimbunan. Di sana, beberapa alat berat lain sudah bersiap meratakan tanah untuk proses tahap berikutnya. Ekskavator pun kembali menurunkan bucket dan mengambil muatan kedua. Proses ini akan terus berlangsung selama beberapa jam, berpindah dari satu titik galian ke titik lainnya, sesuai peta proyek yang telah disusun dengan cermat. Yang menarik, selama penggalian berlangsung, terdengar musik tradisional Betawi yang mengalun pelan dari pengeras suara di dekat posko proyek. Lagu-lagu seperti Jali Jali dan Si Jampang diputar untuk menemani suasana kerja. Tentu saja, para pekerja tak lupa beristirahat di waktu yang ditentukan, di mana mereka bisa menikmati jajanan pasar yang dijajakan oleh warung tenda Bu Neneng, salah satu warga lokal yang diberdayakan oleh proyek ini. Menu hari itu, gorengan, ketoprak, dan es selendang mayang, semua khas Jakarta tempo dulu. Tak terasa, satu area galian utama sudah selesai dikerjakan oleh duo ekskavator dan dump truck. Ondel-ondel mengangkat kedua tangan tanda keberhasilan etape pertama. Semua pekerja bersorak gembira. Seorang fotografer proyek bahkan mengabadikan momen tersebut dengan kamera drone, menangkap momen ketika ondel-ondel memberikan salam hormat di atas gundukan tanah dengan latar belakang ekskavator dan truk di belakangnya. Momen itu akan menjadi bagian dari sejarah pembangunan perumahan pertama di Jakarta yang melibatkan maskot budaya secara aktif. Di masa depan, ketika keluarga-keluarga tinggal di rumah-rumah ini, mereka akan tahu bahwa fondasi tempat mereka berdiri, secara harfiah, telah digali oleh kerjasama antara budaya dan teknologi. Ekskavator dan dump truck bukan sekadar mesin, tapi mitra kerja dari semangat ondel-ondel yang ingin menghadirkan rumah-rumah penuh keceriaan dan identitas lokal. Dengan satu peluit terakhir dari ondel-ondel, shift pertama proyek hari itu ditutup. Ekskavator memarkir lengan bajanya, dump truck kembali ke tempat pengisian solar. Semua tim bersiap untuk rapat evaluasi kecil di tenda logistik. Ondel-ondel kembali menggulung blueprint mereka dan bersiap untuk briefing sore, karena pembangunan baru saja dimulai, dan masih banyak kisah menarik yang akan terukir di setiap tanah yang mereka sentuh. Setelah penggalian pondasi rumah berhasil dikerjakan dengan lancar, tahapan berikutnya dalam proyek pembangunan perumahan ondel-ondel adalah membentuk jalan utama yang menghubungkan satu klaster ke klaster lainnya. Jalan ini tak sekadar jalur kendaraan biasa, tapi dirancang khusus dengan tata letak ramah anak, dilengkapi taman kecil di pinggirnya, dan lebar cukup untuk dilalui kendaraan emergency, sepeda, dan pedagang keliling. Dan untuk memastikan kualitas jalannya mantap dan tahan lama, dua alat berat yang turun tangan adalah grader dan roller, dua mesin yang tidak kalah penting dari yang sebelumnya. Hari itu langit tampak lebih terik dari biasanya. Namun cuaca panas tak menyurutkan semangat seluruh kru di lapangan. Debu mulai berterbangan karena permukaan tanah yang sebelumnya tergali kini harus diatur menjadi rata. Disinilah peran grader, sebuah mesin besar dengan blade panjang di bagian tengahnya, menjadi sangat vital. Mesin ini bisa meratakan permukaan tanah dengan kemiringan tertentu sesuai kebutuhan. Tak sembarang meratakan, grader mampu membentuk kontur jalan sesuai desain, misalnya dengan sedikit kemiringan ke samping agar air hujan bisa mengalir ke selokan. Detail kecil tapi krusial ini adalah hasil kerja insinyur jalan yang teliti, dan tentu saja, di lapangan,
ondel-ondel lah yang mengarahkan. Ondel-ondel laki-laki kali ini memegang cetak biru lebar berisi pola jalan, lengkap dengan marka dan titik elevasi. Dengan helm putih, rompi oranye, dan kacamata bening pelindung mata, ia tampak benar-benar seperti manajer proyek profesional. Di sebelahnya, ondel-ondel perempuan berdiri dengan tangan bersedekap, wajah serius namun tetap penuh wibawa. Mereka berdiri di titik awal jalan kompleks yang sedang dibentuk, sebuah lajur sepanjang 600 meter yang akan membelah kompleks menjadi dua bagian utama, area rumah tipe 36 dan tipe 45. Grader berwarna oranye cerah, mulai bergerak perlahan dari ujung jalan. Operatornya, Pak Sugeng, pria berusia 50-an dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di proyek infrastruktur, tampak sangat ahli memainkan tuas-tuas kendali. Blade grader yang panjang dan melengkung mulai menggeser tanah dari satu sisi ke sisi lainnya, menciptakan jalur mulus dengan elevasi sempurna. Di belakang grader, tampak tanah yang sebelumnya bergelombang, kini mulai rata dan padat. Ondel-ondel perempuan sesekali memberi isyarat dengan peluit dan bendera kecil, untuk memastikan grader tetap pada jalur yang sudah ditandai dengan cat putih di tanah. Namun, proses ini tidak bisa selesai hanya dengan perataan. Setelah tanah diratakan, harus ada proses pemadatan agar jalan tidak amblas saat dilalui kendaraan atau saat musim hujan tiba. Disinilah peran roller sangat penting. Roller yang digunakan hari itu adalah vibrating compactor, jenis roller yang tidak hanya menggilas dengan beratnya saja, tapi juga dengan getaran kuat yang memadatkan lapisan tanah hingga ke dalam. Mesin besar dengan roda besi raksasa di bagian depan ini dikemudikan oleh Bu Nani, salah satu operator wanita yang terkenal tegas namun ramah di lapangan. Bu Nani menggerakkan roller dengan kecepatan stabil. Setiap kali roda besi besar itu lewat, permukaan tanah terlihat semakin padat dan licin. Suara drrrrrrrrrrrrr dari getaran roller berpadu dengan bunyi mesin grader yang berirama pelan. Ondel-ondel laki-laki berjalan menyusuri jalur yang sudah dipadatkan sambil memeriksa kekuatan tanah menggunakan alat pengetes kepadatan. Hasilnya sangat memuaskan. Permukaan keras, tidak bergelombang, dan siap untuk dilapisi batu split dan aspal di tahap selanjutnya. Sambil bekerja, para kru di lapangan disuguhi pemandangan lucu dan menggemaskan. Beberapa anak kecil dari lingkungan sekitar berkerumun di luar pagar proyek, membawa gambar ondel-ondel yang mereka warnai sendiri. Mereka melambai-lambaikan kertas itu sambil berseru, "Ondel-ondel kerja bagus. Ondel-ondel keren." Tawa para pekerja pecah mendengar semangat anak-anak tersebut. Bahkan, roller yang sedang berhenti sesaat digunakan ondel-ondel untuk menyapa anak-anak sambil melambaikan tangan besar dari atas mesin, tentu dengan tetap menjaga keselamatan. Menjelang siang, grader telah menyelesaikan sekitar 70% jalur. Permukaan jalan sudah mulai bisa terlihat bentuknya. Di beberapa titik, lubang drainase kecil mulai digali untuk menghindari genangan air saat musim hujan. Tak jauh dari situ, papan informasi proyek berdiri tegak, menjelaskan bahwa proyek ini adalah hasil kerjasama antara pemerintah kota, komunitas budaya Betawi, dan pihak swasta. Tujuannya tak hanya membangun rumah, tapi juga melestarikan budaya lokal melalui desain kawasan. Pekerjaan pun dilanjutkan ke sore hari. Kali ini, grader mulai membentuk cabang jalan yang menuju ke rumah-rumah pojok dan taman mini yang dirancang untuk keluarga muda. Ondel-ondel perempuan membentangkan peta denah sambil menunjuk titik-titik belokan yang harus dibuat. Ia memberi sinyal pada grader untuk membuat belokan halus agar jalan tidak terlalu tajam. Roller pun mengikuti dari belakang, memadatkan setiap belokan dan persimpangan dengan ketelitian tinggi. Dalam waktu 3 jam, 3 cabang jalan berhasil diselesaikan. Bahkan, roller sempat menghentikan gerakannya sejenak untuk memberi jalan pada truk pengangkut batu kerikil yang mulai datang ke lokasi. Menjelang matahari terbenam, jalan utama kompleks sudah sepenuhnya terbentuk. Grader dan roller pun kembali ke tempat parkir mesin berat, disambut tepuk tangan dari semua kru. Ondel-ondel berdiri di tengah jalan baru yang mulus, lalu mengangkat tangan ke langit sambil berkata, dengan suara khas Betawi, "Ini jalan bukan sembarang jalan, ini jalan impian masa depan." Keesokan harinya, beberapa warga yang akan menjadi penghuni perumahan diajak tur keliling lokasi oleh tim proyek. Mereka berjalan menyusuri jalan yang sudah terbentuk, sambil mendengarkan penjelasan dari ondel-ondel tentang proses kerja berat di balik tanah rata yang tampak sederhana. Bayangkan, jalan ini akan jadi tempat anak-anak main sepeda, tempat bapak-bapak jalan pagi, dan ibu-ibu arisan keliling kompleks.
ujar ondel-ondel laki-laki dengan semangat. Para calon penghuni pun tersenyum, merasa semakin yakin bahwa mereka tidak hanya membeli rumah, tetapi juga bagian dari komunitas yang dibangun dengan hati dan budaya. Penutup hari itu begitu istimewa. Sebuah foto besar diambil dari drone, menampilkan jalur jalan yang membelah lahan perumahan seperti pita coklat yang digelar rapi, dengan ondel-ondel berdiri tegak di tengah, seperti ikon pembangunan yang tak tergantikan. Di ujung foto, terlihat tulisan yang akan dicetak besar-besar di brosur pemasaran, "Dari Tanah Budaya, lahir perumahan keluarga bahagia." Setelah jalan utama dan cabang-cabang kompleks terbentuk rapi dengan bantuan grader dan roller, proyek perumahan ondel-ondel memasuki tahap paling krusial dan teknis, pemasangan pondasi utama. Di titik ini, bukan hanya kekuatan tanah yang diuji, tapi juga kecanggihan teknologi konstruksi harus diturunkan ke lapangan. Dua alat berat yang menjadi andalan hari itu adalah kren, sang pengangkat raksasa, dan boret pile, sang penggali dalam yang menjadi pondasi dari segala kekokohan bangunan. Matahari pagi menyinari lahan lapang di sisi timur proyek, yang telah ditandai dengan patok kayu dan garis benang penanda titik-titik struktur bangunan. Disitulah rumah-rumah 2 lantai akan berdiri. Kawasan ini akan menjadi klaster eksklusif dengan desain rumah ala Betawi modern, berornamen gigi balang, namun struktur bangunannya ditopang teknologi pondasi modern. Untuk itulah, ondel-ondel memanggil 2 sekutu tangguhnya, kren dan boret pile. Suasana proyek pagi itu sangat hidup. Di kejauhan terdengar suara mesin diesel, peluit, dan musik Betawi sayup-sayup dari pos logistik. Ondel-ondel laki-laki terlihat berdiri tegap di atas tumpukan kayu, memakai rompi hijau neon dan helm berlogo Site Supervisor. Di tangannya terdapat walkie-talkie, yang digunakan untuk berkoordinasi dengan tim operator alat berat. Ondel-ondel perempuan tak kalah sigap. Ia membawa tablet besar dengan aplikasi pemetaan 3D, sambil menunjukkan lokasi titik bor dan elevasi pondasi kepada kepala tukang. Alat pertama yang beroperasi adalah boret pile, mesin berleher panjang dengan bagian kepala seperti auger, bor spiral raksasa, yang menjulang tinggi. Mesin ini berwarna putih dengan logo perusahaan konstruksi dan emblem, Proyek Budaya Ondel-Ondel. Operatornya, Mas Rian, mengenakan pakaian tahan panas dan topi pelindung suara, karena suara mesin ini cukup menggelegar saat mulai mengebor tanah. Di bawah pengawasan ondel-ondel, pengeboran pertama dimulai. Mesin bersuara, enggerererererka, ererererererka, sambil menembus tanah liat yang padat. Semua mata tertuju pada pengeboran itu. Seperti upacara adat, pengeboran ini memiliki semacam seremoni simbolis. Ondel-ondel meletakkan segenggam bunga 7 rupa dan sebotol air zam-zam di samping mesin, sebagai simbol niat baik agar rumah yang dibangun berdiri kokoh dan membawa keberkahan. Setiap titik pengeboran akan mencapai kedalaman antara 10 hingga 25 meter, tergantung kontur tanah dan beban bangunan di atasnya. Dalam satu hari, boring pile mampu mengebor hingga 5 titik. Setelah lubang terbentuk sempurna, besi tulangan berbentuk silinder besar dimasukkan dengan hati-hati, kemudian disusul pengecoran beton segar yang dipompa langsung ke dasar lubang. Inilah pondasi tiang dalam yang akan menopang rumah 2 lantai nantinya. Namun, proses ini tidak hanya berhenti pada pengeboran. Disinilah peran kren menjadi sangat penting. Kren tower berwarna biru dan putih yang telah dirakit beberapa hari sebelumnya kini berdiri megah menjulang tinggi, siap mengangkat material berat seperti rangka besi pondasi, bekisting baja, hingga tangki beton. Kemampuan berputarnya hingga 360 derajat membuat alat ini sangat fleksibel dan efisien di tengah proyek yang padat. Operator kren, Bang Husni, tampak serius memeriksa panel kendali digital. Ia sudah bekerja di berbagai proyek pencakar langit Jakarta, dan hari ini ia bangga bisa membantu proyek yang unik, pembangunan rumah untuk warga dengan sentuhan budaya lokal. Dalam komunikasi via HT, ia berkoordinasi langsung dengan ondel-ondel yang berdiri tepat di bawah lengan kren. "Oke Bang Husni, naikkan 3 meter, geser kanan 2 meter." Seru ondel-ondel perempuan dengan gestur jelas sambil mengacungkan bendera merah. Dengan koordinasi akurat, rangka besi berhasil diposisikan tepat ke dalam lubang boret pile tanpa goyangan berarti. Salah satu momen paling menegangkan sekaligus membanggakan adalah ketika kren mengangkat tabung beton, seberat lebih dari 4 ton dari sisi selatan ke titik fondasi di ujung utara proyek. Jalur yang dilewati melintasi area kerja ramai, sehingga seluruh aktivitas lain dihentikan sementara demi keselamatan. Semua pekerja menatap ke langit, menyaksikan,
Burung baja, itu melintas dengan anggun membawa beban masa depan. Di bawahnya, ondel-ondel laki-laki berdiri memayungi kepala dengan papan gambar besar, memastikan titik jatuh tepat sesuai rencana. Detik-detik saat beton diturunkan ke dalam casing pondasi, menjadi sorotan banyak kamera dokumentasi proyek. Pekerjaan dengan kren dan boret pile ini berlangsung selama beberapa hari. Setiap titik bor memiliki cerita dan tantangan tersendiri. Ada yang tanahnya terlalu basah, ada yang penuh batu kerikil, ada juga yang posisinya berdekatan dengan saluran air bawah tanah. Namun semua tantangan itu berhasil diselesaikan dengan ketelatenan tim, teknologi modern, dan tentu saja arahan unik dari ondel-ondel yang selalu hadir di tiap sesi kerja. Menjelang sore, bayangan kren memanjang ke arah barat, dan mesin boret pile mulai dinonaktifkan. Ondel-ondel perempuan duduk sejenak di pinggir lubang pondasi, menatap ke dalam seolah melihat masa depan rumah-rumah yang akan dibangun di atasnya. Ia lalu menulis di jurnal proyek, hari ke-17, pondasi adalah ruh bangunan, dan kami baru saja menanam akar-akar harapan. Malam harinya, di ruang briefing kecil berlampu temaram, kru proyek berkumpul. Mereka memutar ulang rekaman drone yang merekam pergerakan kren dari atas, memperlihatkan betapa rumitnya koordinasi antar tim. Ondel-ondel memberikan testimoni singkat. Kalian semua luar biasa. Ini bukan cuma kerja teknik, tapi juga kerja budaya. Kita sedang membangun perumahan yang bukan sekadar tempat tinggal, tapi pusat kehidupan baru. Esok hari, kren masih akan bekerja mengangkat panel dinding pracetak dan bekisting lantai atas. Sementara mesin boret pile bersiap untuk pengeboran tambahan di area taman bermain dan pos keamanan. Tapi malam itu, semua kru proyek tidur dengan hati damai, karena tahu bahwa mereka telah menanam sesuatu yang akan bertahan lama. Pondasi yang kokoh untuk masa depan yang berakar pada tradisi dan semangat gotong royong. Langit pagi di proyek perumahan ondel-ondel itu tampak berbeda dari biasanya. Awan menggumpal tebal, memberi pertanda bahwa hujan mungkin akan turun siang nanti. Namun suasana lapangan tetap hidup dan semangat. Semua pekerja sudah mengenakan mantel proyek tahan air, helm terpasang rapi, dan alat komunikasi dites satu persatu. Hari ini adalah hari besar berikutnya dalam rangkaian pembangunan kompleks. Pembersihan area belakang perumahan dan pemasangan tiang pancang pagar keliling. Untuk tugas berat ini, dua alat andalan yang akan tampil di garis depan adalah bulldozer dan diesel hammer. Area yang akan dikerjakan merupakan bagian belakang dari klaster rumah, tepat di sisi selatan kompleks. Tanahnya masih belum tersentuh sejak awal proyek dimulai. Terdapat semak belukar liar, batu-batu besar yang menumpuk, dan sedikit cekungan bekas genangan hujan yang membentuk kolam kecil. Selain itu, ada beberapa pohon liar yang sudah ditebang namun akarnya masih tertanam kuat di dalam tanah. Satu hal yang pasti, pekerjaan hari ini tidak mudah. Tapi ondel-ondel sudah siap. Di tengah lapangan itu, bulldozer besar berwarna kuning telah dipanaskan sejak pukul 6 pagi. Suara mesinnya terdengar menggelegar namun mantap, seperti singa yang hendak menerkam. Blade-nya yang besar dan tebal mengkilap terkena sinar mentari. Ondel-ondel laki-laki, yang kali ini bertugas sebagai komandan pembersihan zona selatan, berdiri dengan gagah di atas gundukan tanah sambil memegang megafon. Siap-siap semua. Bulldozer akan mulai dari titik A menuju titik E. Pastikan jalur aman, tak ada orang di depan, serunya lantang. Tim pengamanan proyek langsung bergerak cepat, memberi pita kuning tanda batas operasi. Operator bulldozer, Bang Joni, adalah pria kekar berusia 45 tahun, berasal dari Kalimantan, terkenal di antara rekan-rekan kerjanya sebagai penjinak tanah liat. Dengan satu sentuhan gas, bulldozer mulai bergerak maju. Roda rantainya menekan kuat ke tanah becek, menciptakan suara krek, krek, grup yang khas. Blade di bagian depan mulai mencongkel tanah, mendorong semak-semak liar, batu-batu besar, dan lumpur ke sisi yang sudah ditentukan sebagai tempat pembuangan. Satu persatu batu besar yang menghalangi diratakan. Semak-semak yang sebelumnya liar, sekarang menjadi jalur bersih siap difungsikan. Bulldozer bekerja dalam pola zigzag, mengikuti panduan dari tim survei yang dipimpin oleh ondel-ondel perempuan, yang hari itu mengenakan baju proyek berlapis dengan klipboard tahan air di tangannya. Ia tak hanya memeriksa progres, tapi juga sesekali memberi arahan kepada Bang Joni melalui HT. Titik C butuh koreksi 15 derajat ke kiri. Cek kemiringan agar air tidak menggenang.
Beberapa saat kemudian, suara berat lain mulai terdengar, diesel hammer. Mesin pemukul raksasa ini berdiri di sisi timur, sudah diposisikan tepat di jalur pemasangan pagar keliling kompleks. Mesin ini berbentuk seperti menara kecil dengan palu raksasa yang bisa naik turun secara vertikal. Tiang-tiang pancang dari baja galvanis telah disiapkan berdiri berjajar rapi, siap untuk ditanam ke dalam tanah dengan kekuatan puluhan ton. Diesel hammer dioperasikan oleh Pak Asep, salah satu veteran proyek yang sudah memasang tiang pancang dari Sabang sampai Merauke. Hari ini, ia bekerja bersama ondel-ondel sebagai koordinator penempatan titik pancang. Proses dimulai dengan pengangkatan tiang menggunakan kren kecil, lalu tiang diposisikan tepat di atas lubang kecil yang telah disiapkan. Setelah tiang tegak dan lurus, hammer pun mulai bekerja. Duar, duar, duar. Suara palu diesel menghantam tiang dengan ritme konstan. Setiap pukulan menciptakan getaran kecil di tanah sekitar. Tiang demi tiang masuk ke dalam tanah dengan presisi, seolah ditelan oleh bumi yang memang sudah menunggunya sejak lama. Dalam waktu kurang dari 15 menit, satu tiang berhasil masuk sepenuhnya hingga mencapai kedalaman ideal. Ondel-ondel berdiri di samping hammer sambil menghitung setiap pukulan. Dengan bantuan alat pengukur resonansi, ia memastikan bahwa tiang benar-benar mencapai lapisan tanah keras dan tidak goyah. Sambil menunjuk tablet digitalnya, ondel-ondel perempuan berkata kepada tim, setelah 45 pukulan, cek deviasi 0,03 derajat. Aman. Kita lanjut ke tiang berikutnya. Semua tim mengangguk, pekerjaan dilanjutkan tanpa henti. Tak lama kemudian, hujan rintik-rintik mulai turun. Namun bukan sembarang hujan, ini adalah hujan yang membasahi kerja keras, bukan menghentikan semangat. Para pekerja memasang peneduh sementara, bulldozer melanjutkan pekerjaan pembersihan di sisi barat, sementara diesel hammer tetap menghantam tiang-tiang baja dengan penuh determinasi. Para ondel-ondel juga tak lari dari lapangan. Mereka membuka payung besar warna merah dan hijau khas Betawi, dan tetap berdiri memantau pekerjaan dengan penuh hikmat. Sore hari, area belakang kompleks yang sebelumnya tak tersentuh, kini berubah menjadi jalur bersih dengan pagar pancang berdiri tegak. Hasil kerja keras bulldozer yang meratakan dan diesel hammer yang menancapkan kekuatan. Ondel-ondel memberikan penghormatan kepada kedua alat berat dengan melambaikan bendera proyek dan berkata, dari tanah yang dulu liar, kini berdiri benteng pelindung masa depan. Hari itu ditutup dengan doa bersama di tenda logistik. Para pekerja duduk melingkar, meminum teh hangat, dan menikmati ketan susu dari warung Bu Leli. Ondel-ondel berdiri di tengah mereka sambil membacakan catatan harian proyek, hari ke-22. Bulldozer tak hanya meratakan tanah, tapi juga membuka jalan. Diesel hammer tak hanya menancapkan tiang, tapi juga menegakkan harapan. Semua yang hadir tersenyum dan mengangguk. Proyek ini bukan hanya tentang semen dan baja, tapi juga tentang ketekunan, kekompakan, dan keyakinan bahwa apapun yang dibangun dengan kerja keras dan kolaborasi akan bertahan lama. Besok, tiang pagar akan disambung dengan panel beton dan diberi ornamen khas Betawi. Ondel-ondel pun sudah menyiapkan dekorasi kecil untuk merayakan pencapaian hari ini, meratakan harapan, dan menancapkan keamanan. Langit Jakarta kembali cerah setelah semalam diguyur hujan. Cahaya mentari pagi menyapu embun yang menempel di dedaunan liar di bagian paling ujung proyek perumahan ondel-ondel. Kawasan ini adalah lahan bekas tambang kecil yang dahulu dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun, dengan permukaan tanahnya tak rata, berlubang-lubang, dan tumpukan tanah galian yang tidak teratur. Namun hari itu, lahan ini akan disulap menjadi taman hijau utama kompleks perumahan, dan ondel-ondel sudah bersiap dengan rencana kerja terbaiknya. 2 alat berat super tangguh diturunkan langsung dari markas logistik proyek hari itu, scraper dan sang legenda berat industri tambang, Bucket Wheel Excavator, BWE. Kombinasi keduanya bukan hanya menarik perhatian tim proyek, tapi juga warga sekitar yang penasaran bagaimana mesin sebesar itu akan bergerak di dalam perumahan. Dan tentu saja, ondel-ondel tak kehilangan peran utama, mereka bertugas sebagai koordinator taman sekaligus pengawas estetika lingkungan. Scraper, mesin unik dengan bentuk seperti gabungan traktor dan mangkuk raksasa, memiliki tugas utama untuk mengikis lapisan tanah di permukaan, mengangkutnya, dan menyebarkannya kembali di titik lain secara merata. Operasi ini dilakukan berkali-kali, berputar mengikuti kontur taman. Di bagian belakang,
bucket wheel ekskavator berdiri menjulang bagaikan bangunan bergerak. Dengan tinggi hampir 100 meter dan panjang ratusan meter. Alat ini biasanya digunakan untuk mengangkat tambang terbuka, tapi hari itu, fungsinya dimodifikasi untuk memindahkan sisa-sisa bukit galian lama agar diratakan menjadi taman bermain yang ramah anak. Operasi dimulai pukul 8. Scraper pertama kali bergerak. Operatornya, Bu Sri, seorang ibu tangguh asal Boyolali, memulai dengan menyusuri sisi utara lahan yang kontur tanahnya terlalu tinggi. Dengan teknik khasnya, ia menurunkan mangkuk scraper, mengikis perlahan lapisan atas, mengisi mangkuk hingga penuh, lalu membawanya ke sisi barat taman yang masih terlalu rendah. Di sana, ia membuka katup pengeluaran, dan tanah mengalir turun seperti air sungai. Setelah diratakan, scraper berputar kembali ke titik awal. Seluruh proses ini dilakukan dengan koordinasi penuh oleh ondel-ondel perempuan, yang berdiri di menara pengawas mini, sambil memegang pengeras suara.